Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ini benar-benar Anda. Tawa yang tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka segera beralih ke arah asal tawa itu. Mereka bisa melihat 3 sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Old Yingshan dan Mo Tianxing sedikit terkejut saat mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang cukup besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, "Sebenarnya Tuan Yan Xiao. Tidak disangka bahwa Anda telah melihat melalui tipuan iblis tua Ying ini." Xiao Yan tersenyum samar. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat memandang Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, "Tidak disangka bahwa pemimpin sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkanku." Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan pelelangan. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang telah membeli barang tersebut. Jika berita ini menyebar, itu tidak akan dianggap sebagai hal yang baik bagi sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal terpenting dalam wilayah sudut hitam adalah kekuatan seseorang dan kepantangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Jika tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam pelelangan apapun yang diputuskan oleh sekte Kaisar Hitam untuk diadakan di masa depan? Orang akan khawatir bahwa barang yang mereka tawar dengan harga tinggi akan dirampas oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, mereka tidak hanya gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, kemungkinan dia sudah lama melancarkan serangan. Hehe, pemimpin sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk mengambilnya kembali dengan tenang. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Yingshan menyapu kelompok Xiao Yan. Itu berhenti di dokter peri kecil berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. "Setan tua Ying, mencoba untuk menang dalam pertengkaran sekarang tidak menguntungkanmu." Kepadatan muncul di wajah Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Nada pemimpin sekte Mo benar-benar arogan. "Anda bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi aku yang dulu saat ini bukanlah tandinganmu, kamu harus membayar harga dari cedera serius jika kamu ingin mengalahkanku." Pada saat itu, Yingshan tua dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Xiao Yan. Arti kata-katanya dipahami bahkan tanpa diucapkan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa keluar sekuat tenaga dan berisiko terluka parah untuk membunuh Yingshan tua. Namun, kelompok Xiao Yan yang terdiri dari 3 individu yang sangat kuat telah tiba. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa kelompok Xiao Yan telah datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Yingshan tua, Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Mo Tianxing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Senyum dingin di sudut mulut Old Yingshan semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dan keraguannya. Munculnya kelompok Xiao Yan langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini,
sepertinya tidak ada yang berani melakukan apapun secara sembarangan. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkannya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu, dia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Atmosfer di dalam kol memadat dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiao yang tidak berani menyerang dengan sembarangan. Bagaimanapun, Mo Tianxing dan Old Yingshan sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan dua elit Douzong. Haha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan di tengah suasana yang kaku ini. Pemimpin sekte Mo, tolong bicara. Wajah Xiao Yan juga membawa senyum ramah. Namun, hatinya cukup takut dan berhati-hati terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum ini. Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukan? Mo Tianxing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua bisa bergandengan tangan untuk menangani Yingshan tua. Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya, sekte Kaisar Hitam saya tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi." "Apa yang kamu katakan?" "Kompensasi." Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, "Zong Breaking Pill." "Haha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas." Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, "Apa yang dipikirkan Tuan Yan Xiao?" Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil di sampingnya, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. "Jangan percaya orang tua ini. Anda telah mengacaukan rencananya dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Selain itu, dengan keserakahannya, apakah menurutmu dia akan bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kepadamu?" Yingshan tua dengan dingin tertawa sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. "Kamu berisik." Wajah Mo Tianxing tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan douki berwarna emas setinggi 10 kaki ditembakkan secara eksplosif. Segera, itu seperti ular piton emas yang mendesis di udara menuju Yingshan tua. "HMPH!" Yingshan tua juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Tangan keriputnya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan douki yang berwarna keemasan itu sangat menghantam ruang seperti zat yang terdistorsi. Itu meledak menjadi suara yang mengguncang bumi, dan keduanya dimusnahkan. Namun, pada saat yang sama mereka dimusnahkan, riak energi yang tersisa menyebabkan col kecil ini bergetar hebat beberapa kali. Beberapa batu besar berguling dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras. "Tuan Yan Xiao, mohon istirahatlah. Saya yang lama menjamin Anda bahwa selama Anda dapat menyerahkan Zong Breaking Pill kepada sekte Black Emperor saya, kami pasti tidak akan menyentuh air liur transformasi tubuh bodhisattva." Mo Tianxing sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan setelah dia menyerang dengan marah. Suaranya sangat tulus saat dia berbicara. Xiao Yan tampaknya sedang memikirkan saran Mo Tianxing di permukaan. Namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia memandangnya, Yingshan tua dan Mo Tianxing ini semuanya adalah rubah tua yang licik. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Janji dan jaminan sedikit berbeda dengan kentut bagi mereka. Mereka tidak memiliki efek mengikat. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah sesuatu yang tidak layak. Yingshan tua juga bukan orang biasa. Segalanya akan jauh lebih mudah dan sederhana jika mereka menghabisinya sekarang.
Siapa yang akhirnya memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah masalah yang akan diputuskan nanti. Namun, saat Xiao Yan berencana untuk menyetujui, suara samar tiba-tiba terdengar entah dari mana. Pemimpin sekte Mo, jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk diajak bekerja sama, mengapa Anda perlu mencari mereka? Bukankah Demon Flame Valley saya pilihan yang lebih baik? Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak dengan tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya mengalir dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka telah muncul di langit di atas col ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang misterius berjubah abu-abu. Di belakangnya, penatua pertama Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis sedang melihat daerah itu dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari Demon Flame Valley. Alis Xiao yang terjalin erat saat dia melirik sekelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini, bagaimana mereka menemukan tempat ini? Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Ekspresi Yingshan tua juga menjadi agak jelek karena penampilan lembah api iblis. Pada saat ini, situasinya memburuk dengan munculnya lebih banyak ahli. Karena memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia menjadi incaran semua orang. Meskipun dia mungkin seorang elit dozong, setidaknya ada 3 orang yang berada di kelas yang sama dengannya. Itu masih baik-baik saja jika itu 1 lawan 1. Namun, jika menjadi 1 lawan 3, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Haha, tidak terduga bahwa bahkan lembah api iblis telah melewati trik iblis tua Ying. Ekspresi Mo Tianxing telah tenggelam pada awalnya, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu-abu yang memimpin kelompok Demon Flame Valley. Dia tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu siapa ahli ini? Berdasarkan apa yang saya tahu, kepala lembah-lembah api iblis tampaknya sedang mundur jauh. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah dia, kan? Tuan adalah VIP lembah api iblis kami. Pemimpin sekte Mo belum datang dan mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama. Anda tentu tidak menyadarinya. Fang Yan tertawa. Tatapannya yang agak padat beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Yan Xiao ini, oh, itu tidak benar. Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiao, kan? Saat ini, Xiao Yan tidak lagi memakai doupeng. Karena itu, penampilannya juga sudah terungkap. Karena inilah penatua pertama Fang Yan menjadi sadar akan identitasnya dengan satu pandangan. Bagaimanapun, cukup banyak orang di eselon atas lembah api iblis memiliki gambar Xiao Yan. Chief Xiao, Mo Tianxing dan orang-orang dari Black Emperor Sekte semuanya tercengang ketika mendengar ini. Haha. Jangan bilang kalau pemimpin sekte Mo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala gerbang Xiao, itu, Xiao Yan. Saat itu, dia tak tertandingi di bawah pusat perhatian di wilayah sudut hitam untuk sementara waktu. Bahkan para tetua emas perak dikalahkan olehnya. Fang Yan tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar pada faksi baru dari wilayah Black Corner ini. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan kepala suku misterius yang telah mendirikannya ini. Tidak disangka bahwa kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka. Xiao Yan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terpaku pada orang berjubah abu-abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang setelah mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain kepadanya sangat pekat. Ceka-ceka, kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditransmisikan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiao Yan.
Hati Xiao yang tiba-tiba melonjak saat mendengar tawa yang agak akrab ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu itu. Dia perlahan menariknya setelah suara tawa terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan ekspresi buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka. Mata hitam pekat Xiao yang tiba-tiba menyusut saat jubah abu-abu itu terbuka. Ini benar-benar, kamu, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.